Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Iwan Sopyan Service, Kang Iwan rongsok service ya. Pokoknya sembarang servis lah, sembarang rongsokan bisa diservis. Ini saya tadi baru keluar teman, saya dapat mesin cuci. Ini sebenarnya otomatis tapi dia sudah dimanualkan. Ini tadi saya beli 80, mintanya 100 yang punya. Ini dapat kompor juga satu, dikasih bonusnya. Dan saya lihat tadi ini masih ada mesinnya teman. Nah itu dinamonya masih ada ya. Dinamonya masih ada. Dan kerusakannya ini saya nggak tahu ya teman, apa kerusakannya. Yang jelas ini mati sudah di belakang rumahnya orang, dan saya minta beli gitu, dan kebetulan dikasih. Jadi kita akan coba selidiki apakah kerusakannya, apakah ini masih bisa diperbaiki dan kita jual kembali. Oke teman-teman, simak terus teman-teman supaya kalian tahu kalau mendapatkan barang-barang rusak seperti ini, tahap-tahapannya itu, supaya kalian tahu cara memeriksa kerusakannya. Oke teman, kita turunkan dulu unitnya teman ya. Oke, itu ini dia teman-teman ya. Ini sudah dimanualkan ya, ini otomatis, cuman ini rata-rata kalau satu tabung begini yang otomatis begini rata-rata modulnya kan sangat mahal teman ya, modulnya. Ini kalau saya lihat ininya masih layak pakai teman, bodinya masih oke lah, masih layak pakai, masih bisa diperbaiki ya. Ini kita bisa lihat ini dinamonya masih ada itu. Nah itu dinamonya masih ada. Mudah-mudahan ini kerusakannya ringan lah teman-teman ya, bukan dinamonya yang kena. Nah untuk tahapannya teman, kita yang paling pertama kita bongkar dulu bagian atasnya teman. Oke, sebentar sajadah dulu ya. Nah, untuk mesin cuci satu tabung ini teman-teman, bautnya ada di sini satu, di sini satu, dua, sini satu, dan di sini satu. Jadi jumlah baut atasnya ada 3 teman-teman ya. Sekarang karena kita tidak akan memeriksa bagian ini sudah jelas rusak karena ini sudah dimanualkan, sudah jelas ini rusak. Jadi kita akan lihat bagian ini, kelistrikannya di sini. Oke, simak terus teman-teman ya. Saya buka dulu bagian di atas. Oke. Nah, sini teman, kita buka bagian sini. Ini. Kita angkat sedikit ini. Nah, ini bisa ya. Nah teman, ini sudah terbuka begini teman ya. Kalau sudah terbuka begini, oke, kita dekatkan dulu kamera. Nah, ini yang paling pertama teman-teman, sebelum kemana-mana teman-teman periksa, yang paling pertama kita harus cek tentunya kelistrikan dulu. Nah, teman-teman harus punya ini ya, kita yang mode buzzer, kita harus cek kelistrikan ini dulu, colokannya ya, colokannya kita periksa kabelnya, apakah dia penyebab mati. Jadi sebelum kemana-mana teman-teman jangan lupa ini dulu yang harus kita periksa, jangan dulu ke langsung dinamonya apa,
ini dulu teman ya, ini dulu cek. Oke, tidak koslet. Ini kita cek satu. Oke, nyambung teman ya. Nah ini yang satunya lagi, yang ini berarti. Nah oke, nyambung teman, berarti fix. Ini tidak ada masalah teman ya, ini bagus, berarti ini tersambung, tidak ada masalah di sini. Sampai sini tidak ada masalah teman. Oke, setelah itu teman, bentar ya, saya jeda dulu. Oke teman, ini tadi sudah fit, tidak ada masalah teman ya, ini tidak ada masalah. Lalu sekarang ini dia teman, ini bisa lihat teman. Oke, kita singkirkan dulu, ini kita singkirkan. Ini teman, ini kan sudah dimanualkan. Dia sistemnya kalau dimanualkan itu pakai stop kontak. Dia stop kontak satu, harusnya. Oh ini ternyata patah juga ini teman. Ini patah juga satu. Timer, ini timer spin. Ini timer spinnya, ini timer pengering. Oh iya ini teman, ini dimakan tikus nih. Apakah ini nggak tahu dimakan tikusnya setelah rusak, ditinggal lama, ataukah memang pas ini dimakan tikus, pas rusak langsung didiamkan sama yang punya, langsung disimpan di gudang, ataukah memang sudah rusak baru disimpan. Nah, kita masih tanda tanya ini, apakah yang menyebabkan ini mesin terbengkalai. Ini sudah jelas stop kontaknya teman ya. Berarti intinya sekarang teman, kita periksa dulu ini stop kontak. Apakah ini stop kontaknya bagus? Kita tes. Stop kontaknya juga masalah teman, keras ya stop kontaknya. Sudah tidak ada ceklik gitu teman, sudah nggak ada bunyi ceklik. Ini masalah teman, sudah jelas ini masalah ya. Oke, ini sudah jelas permasalahan kedua. Ini permasalahan pertama ini dari sini. Sekarang teman-teman ini harus tahu dulu nih jalur ini. Nah ini strum teman, strum. Jadi kita harus langsungkan dulu ini teman ya. Ini strum, kita harus tahu nih jalurnya teman. Ini adalah strum yang ke motor drain, pembuangan ini teman, pembuangan air. Ini ke pembuangan air, sama ini nih ke pembuangan air ini. Nah ini ke pembuangan air teman, ini pembuangan air. Nah ini teman, ini adalah yang ke dinamo. Nah ini dia di paralel ke pembuangan air sama ke dinamo. Nah jadi gabung strumnya. Nah, strum netralnya ini maksudnya strum langsung ini ke dinamo, sama di paralel ke dinamo pembuangan air. Lalu satunya lagi ini ke dinamo juga gitu teman. Jadi sekarang kita akan tes satu-satu teman ya. Oke, kita tes satu-satu teman. Yang paling pertama harus kita tes teman ya. Sekarang pembuangan airnya dulu teman. Ini oke teman, kita cek dulu ke bawah ya, supaya teman-teman tahu apakah itu betul pembuangan. Ini teman, yang ini kita dulu teman-teman, ini teman-teman ya. Nah
Ini teman-teman, ini motor ini harus kita tes dulu. Nah, motor ini harus kita tes dulu. Ini malah yang salah teman. Wah, malah terbalik ternyata teman. Ternyata oke teman, ternyata ini ternyata teman, alhamdulillah dinamonya masih bagus teman. Ini berarti sekarang kita tes teman ya, motornya itu. Oke teman-teman, lihat, perhatikan motornya. Ini saya colok. Kalau dia bergerak berarti motor masih hidup. Nah, perhatikan teman. Oke teman. Nah, terbukti teman ya. Saya cabut lagi teman. Nah, oke, saya colok lagi. Perhatikan teman. Nah, oke, cabut lagi. Nah, berarti teman-teman, keputusannya ini teman-teman, kerusakannya ada di perkabelan teman-teman. Tes timer bagus atau tidaknya kita tes dulu, karena ini kan timer bekas teman. Nah, caranya gampang sekali teman. Ini saat kita tidak putar, ini buzzer ya, saat kita tidak putar kita sambungkan antara biru, kan ini menyambungkan saja ini maksudnya. Biru sama merah, saat kita tidak putar standby ini harus tidak bunyi. Nah, saat kita putar ini harus bunyi. Nah, ini menandakan timer bagus. Misalkan dia habis, habis, dia harus tidak bunyi. Kalau dia masih bunyi berarti dia masih koslet. Nah, berarti rusak. Atau dia kita putar tidak bunyi, dia berarti rusak, sudah tidak connect, dia sudah tidak menyambungkan. Nah, begitu teman ya, gampang teman. Selama kita masih mau belajar, mudah sekali. Berarti ini timer bagus nih. Yang ini kita buang saja nih. Nanti lain kali kita perbaiki. Ini kita potong saja, kita singkirkan ini. Kita singkirkan saja yang ini. Oke, yang ini kita pakai. Oke, yang ini kita pakai. Nah, posisinya begini. Ini sebenarnya cara merakit, memanualkan ini sebenarnya ada tahu tukang servis mana ini, user mana, saya juga kurang paham ini kok enggak rapat gitu teman. Bagaimana kita mau baut gitu kan. Nah, ini bagaimana bisa kenceng gitu kan. Adapun kalau kita misalkan mau tidak kasih gali begini, kita harus di sini harus kasih ganjal supaya baut ini bisa kuat merekat tarik ini gitu. Kita harus kasih ganjal di sini gitu teman. Supaya apa? Supaya konsumen tuh puas gitu, awet lama kan. Seperti ini kan goyang-goyang kan. Nah, saat diputar nanti bermasalah, goyang-goyang, ketekan-tekan tuh kan. Kalau begini ini kurang, kalau saya kurang bagus ya, kurang rapih lah. Ini nyala cuman kekuatannya ya kurang. Ini kita usahakan kita sekarang pakai apa namanya di sini supaya ini bisa dibaut ke sini. Bagaimana caranya? Oke.
pakai ini teman. Saya akan pakai ini ya. Nah, oke, ini bagus ternyata. Apanya? Ini saya beli. Cuman pakai kelistrikan saja. Oke. Siapa yang Anda? Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Ini sudah maghrib di tempat saya di Mamuju nih. Selamat berbuka puasa nih. Giliran jadi tua langsung. Yang saya colokkan ini. Teman, perhatikan teman ya, ini saya kelihatan nggak ya? Nah, ini teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Saat ini kan apa namanya, hose ya, pencuci ini pencuci teman ya. Saya mau coba dulu pencuci sekarang.
kiri kanan. Oke, normal ya. Sekarang kita tes pengering. Ini kita matikan. Kita cek dulu ini. Nah, pembuangan air. Nah, sesudah pembuangan air kita tes spin. Nah, ternyata terbalik teman. Berarti kita cabut dulu. Berarti ini terbalik teman ya. Ini berarti mau ke biru. Nah ini dia mau ke biru, bukan ke sini, karena putarannya salah gitu ya. Kalau putarannya salah, dia spin, enggak spin, dia seperti mencuci tapi putarannya ke kiri gitu. Berarti ini kita kencangkan. Ini kita kencangkan saja. Ini sudah benar ke sini. Kita kencangkan. Kita cocok. Tinggal pindah saja yang merah ini ke biru, ke sini. Nah, ke sini. Nah, sini teman-teman. Karena dia kalau terbalik dia nggak mau spin teman. Dia kayak mencuci. Karena dia pakai sistem ada seperti gigi. Kalau dia berputar ke kanan, ikut semua berputar sama poros itu ikut. Kalau ke kiri ya cuma piringannya yang berputar gitu. Oke, sekarang kita buktikan teman ya. Nih, kita colok lagi. Oke, sudah saya colok. Kita buang air. Nah, setelah ada bunyi cek nanti air. Nah, kita lihat. Nah, ya. Bukti teman ya. Nah, berarti dia mau ke biru tadi. Kapan dia berputar ke kiri, salah putar kabel, maka dia akan berputar ke kiri dan dia tidak spin, poros ini tidak ikut berputar. Oke, sekarang kita matikan. Nah, berarti mesin ini alhamdulillah penyakitnya sudah selesai, tinggal kita rapihkan, tinggal cuci. Sebenarnya mudah teman-teman. Ini tadi saya beli 80.000 teman. Nanti kalau diposting atau dipakai kan tidak rugi. Kalau kita jual saja ya ada kita punya untung, transportasi sama ya alat yang kita ganti dan juga servisnya gitu teman. Oke, sekarang kita rapihkan teman ya. Oke, kita jeda dulu, saya rapihkan dulu. Oke teman-teman, sekarang sudah rapi, giliran kita bersihkan. Nah teman-teman, sekarang sudah bersih, penampakannya sudah menarik teman-teman, sudah kinclong lagi ya.
Mari kita lihat isinya. Cuman itu ada kotor-kotor bekas, mungkin dulu agak keras itu, nanti lain kali kita bersihkan. Yang jelas ini sudah oke kembali, bisa jalan, dan sudah ya menurut saya sih sudah layak lah untuk dipakai ya, bisa dijual kembali. Airnya sangat kotor sekali ya. Wah, kapasitornya juga teman-teman masih kuat ya. Nah itu putarannya masih kencang. Oke teman-teman, jangan lupa mulai dari sekarang teman-teman, kalau ada barang-barang rusak di rumah jangan langsung buang ya. Saya sudah bagikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa meniru, daripada kita buang, jadi lebih baik kita utak-atik dulu dan bisa bermanfaat kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tentunya bagikan video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua, supaya semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam sukses, salam bahagia, dan salam sehat selalu. Terima kasih.